Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Trimurtini SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Teman-teman mahasiswa PBG Prajabatan PGSD UNES Gelombang 1 yang kami banggakan. Perkenankan kami dari kelompok PPL SDN Kalibateng Kidul 01 akan memaparkan hasil program pembelajaran yang telah kami laksanakan, evaluasi dan refleksikan di SD tempat PPL kami, yaitu SDN Kalibateng Kidul 01 Semarang, dengan guru model saya sendiri, M. Sukron. Baik, sebelumnya perkenalkan kelompok kami terdiri dari 8 orang, yang terdiri atas saya, M. Sukron, M. Erwin Fahrul Hakim, Lukmi Maulana, Laila Hani, Lea Valentina, Lutfia Rahmawati, Maftuhatur Rosidah, dan Magdalena Dewi Kusumawati. Program pembelajaran yang kami laksanakan berjudul Implementasi Problem Based Learning Perbantuan Kartu Energi pada Pembelajaran IPAS Topik Transformasi Energi yang akan dilaksanakan pada kelas 4 SDN Kalibateng Kidul 01 Semarang. Capaian pembelajaran pada program pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran ini diterapkan model problem-based learning, di mana siswa diorientasikan pada masalah-masalah aktual terkait transformasi energi, kemudian dibimbing untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelesaian masalah terkait transformasi energi, sehingga siswa dapat memahami topik transformasi energi dengan berbantuan kartu energi. Pembelajaran yang kami lakukan memiliki latar belakang masalah yang dihasilkan dari saat pembelajaran di kelas 4 SDN Kalibateng Kidul 01 menghasilkan data sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar IPAS masih rendah. Yang kedua, motivasi belajar siswa juga rendah yang mengakibatkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, pada saat penerapan asesmen diagnostik menghasilkan data rata-rata siswa memiliki gaya belajar kinestetik, namun guru belum mampu menerapkan pada saat pembelajaran. Yang keempat, media yang digunakan guru kurang bervariasi, di mana guru hanya menggunakan buku teks sebagai pembelajaran. Yang kelima, model pembelajaran masih konvensional. Guru hanya sebagai pusat pembelajaran, padahal pembelajaran seharusnya berpusat pada siswa. Selanjutnya yaitu tujuan. Program pembelajaran yang kami lakukan memiliki berbagai tujuan, terutama dalam mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang kami temukan, yaitu yang pertama, meningkatkan hasil belajar pada muatan pembelajaran IPAS di kelas 4. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang masih rendah. Yang ketiga, memfasilitasi keragaman gaya belajar peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, memfasilitasi penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran untuk mendorong peserta didik supaya lebih aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya yaitu mengenai gambaran lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa gambaran lingkungan sekolah di SD Negeri Kalibateng Kidul 01, terutama pada kelas 4 yang akan kami lakukan program pembelajaran. Berikut gambaran lingkungan sekolah. Yang pertama, peserta didik kelas 4 berjumlah 28 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 16 perempuan. Yang kedua, kelas memiliki media LCD namun belum dioptimalkan. Seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai alat atau media pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik menyukai pembelajaran sambil bermain. Yang keempat, terdapat beragam latar belakang, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik dalam kelas, sehingga pembelajaran harus menyesuaikan karakteristik peserta didik, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat
dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu evaluasi dan refleksi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dilaksanakan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kami melakukan observasi kepada peserta didik, guru, dan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya, kami membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik. Setelah itu, kami mengkonsultasikan rancangan pelaksanaan pembelajaran kepada wali kelas. Yang kedua, pelaksanaan. Program pembelajaran ini kami laksanakan di kelas 4 dengan jumlah peserta didik 28. Pada pembelajaran ini, kami menggunakan model Problem Based Learning berbantuan kartu energi pada mata pelajaran IPAS, materi transformasi energi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Evaluasi kami lakukan dalam bentuk tes pilihan ganda dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik setelah melakukan pembelajaran. Kemudian, kami juga meminta kepada wali kelas untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah kami lakukan. Kegiatan pembelajaran yang kami laksanakan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media kartu energi, materi IPAS, topik transformasi energi. Terdapat 5 tahapan yang kami lakukan. Tahap yang pertama yaitu tahap orientasi masalah. Peserta didik disajikan beberapa masalah melalui video dan kartu energi. Tahap yang kedua yaitu tahap pengorganisasian peserta didik. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok secara homogen. Tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik melakukan percobaan dengan menggunakan kartu energi, lilin, dan kertas. Tahap yang keempat yaitu tahap pengembangan dan penyajian hasil karya. Peserta didik menuliskan hasil percobaan dan hasil temuan mereka di lembar kerja peserta didik. Tahap yang terakhir, tahap kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Guru dan peserta didik bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi hasil percobaan yang sudah mereka lakukan. Hasil belajar peserta didik dapat diketahui melalui pretest dan posttest. Pretest dilaksanakan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Sedangkan posttest dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran untuk mengetahui peningkatan hasil setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning berbantuan kartu energi pada pembelajaran IPAS, topik transformasi energi. Hasil pretest menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata yaitu 60 dan posttest dengan nilai rata-rata 80. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning berbantuan kartu energi pada pembelajaran IPAS, topik transformasi energi dapat meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya, selain hasil belajar peserta didik, untuk mengetahui evaluasi dan refleksi, maka kami melakukan wawancara kepada peserta didik dan guru terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tanggapan guru terhadap pembelajaran ini yaitu pembelajaran lebih menarik, media sangat membantu, kemudian inspirasi untuk pembelajaran selanjutnya. Sedangkan untuk tanggapan siswa yaitu pembelajaran menyenangkan karena ada percobaan dan permainannya, dan media menarik serta membantu dalam proses pembelajaran. Setelah melakukan program pembelajaran dan memperoleh hasil belajar, dapat disimpulkan bahwa implementasi Problem Based Learning berbantuan kartu energi mampu mengatasi permasalahan yang terdapat pada kelas 4 SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan kemampuan hasil belajar dan kemampuan peserta didik dalam memahami materi dan meningkatnya motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran IPAS, materi transformasi energi. Selanjutnya, keluaran dalam program pembelajaran yang telah kami laksanakan yaitu pertama, ada kartu energi.
Kartu energi ini kita gunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada laporan percobaan. Dan yang ketiga, ada video kegiatan. Dalam melakukan pembelajaran dengan kartu energi, kita melakukan dokumentasi. Yang keempat, ada PowerPoint yang berisi materi pembelajaran yang interaktif. Yang kelima, ada pengesahan media. Pengesahan media ini disahkan oleh kepala sekolah. Potensi keberlanjutan. Program pembelajaran yang telah kami lakukan diharapkan tidak hanya berhenti di sini, melainkan dapat dilanjutkan untuk dilakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu sosialisasi kepada guru dan sekolah. Program pembelajaran dengan menggunakan model PBL berbantuan kartu energi pada topik transformasi energi dapat disosialisasikan kepada guru dan sekolah sebagai salah satu pembelajaran inovatif sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa serta hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu program pembelajaran ini dapat dipublikasikan di berbagai media populer sehingga dapat menjadi inspirasi kepada masyarakat luas. Yang ketiga yaitu program pembelajaran dan hasil pembelajaran yang kami lakukan ini dapat menjadi sebuah artikel yang dapat dipublikasikan pada jurnal-jurnal terkait. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang program pembelajaran dengan judul Implementasi Problem Based Learning berbantuan kartu energi pada pembelajaran IPAS topik transformasi energi pada kelas 4 SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud RI sebagai pelaksana PBG Prajabatan, Universitas Negeri Semarang sebagai LPTK penyelenggara PBG Prajabatan, SDN Kalibanteng Kidul 01 atas kerjasama dalam program pembelajaran, Ibu Tri Murtini sebagai dosen pembimbing dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, dan teman-teman PBG serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam program pembelajaran ini. Semoga pembelajaran yang telah kami laksanakan bermanfaat bagi banyak pihak, terutama dalam bidang pendidikan, sehingga dapat membuat program pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang menarik, efisien, dan juga efektif. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.